Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas semua nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu menunjukkan dan mengarahkan kepada kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di sini kami mau menyampaikan sepatah dua kata. Bukan berarti kami menggurui, namun semata-mata menyampaikan pesan Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dan tugas kita di dunia ini, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan, yaitu tolong menolong tentang kebaikan dan ketakwaan, bukan tolong menolong tentang kejelekan dan perpecahan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu terhadap 4 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu 4 golongan yang dirindukan oleh surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Golongan pertama yang dirindukan oleh surga yaitu talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Wasani, golongan yang kedua yaitu wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan. Salamatul insan bihifdil lisan, selamatnya manusia tergantung terjaganya lisan. Wasalis, golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah yaitu shaimi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang puasa pada bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas, maka diampuni segala dosa-dosa yang lalu. Golongan yang terakhir yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu wamut imil jian, orang yang senantiasa selalu memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kami akan menyampaikan golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran. Sebelumnya kami mau menyampaikan apa Al-Quran itu. Al-Quran wa kalamullah al-munajjalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bil mutawattiri wa ta'abbadu bitilawati. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terperinci dan dihitung ibadah bagi yang membacanya. Betapa hebatnya Al-Quran. Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih eksis sampai sekarang ini dibanding mukjizat Nabi Muhammad yang lain. Dan Al-Quran sendiri luar biasa. Kita tahu malaikat Jibril yang bertugas membawa Al-Quran ke muka bumi ini, dengan kemuliaan Al-Quran, malaikat Jibril dijadikan jenderalnya para malaikat. Kemudian Al-Quran oleh malaikat Jibril diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu pas tanggal 17 Ramadan pada malam nuzul Quran. Dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini, sehingga bulan Ramadan muncullah yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu kebaikannya melebihi daripada 1000 bulan. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kita karena mendapatkan Al-Quran dari malaikat Jibril langsung mendapat gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para utusan. Selanjutnya
Al-Quran oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada umatnya, kita umat Islam. Kita umat Islam yang mendapatkan Al-Quran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini langsung mendapat apresiasi dari Allah, mendapat sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu semua adalah bagus-bagusnya umat yang senantiasa selalu menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Bagus-bagus kamu, sebagus-bagus kamu adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Maka tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran, baik itu masa usia dini, usia kanak-kanak, usia remaja, usia dewasa, maupun masa usia tua seperti kita ini. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran, walaupun belajarnya itu secara bertata-tata, tersendat-sendat, semuanya mendapat pahala dua, yaitu pahala dunia dan pahala akhirat. Apalagi kita sampai mampu membaca Al-Quran dengan fasih, sesuai dengan makharijul huruf, panjang pendeknya sesuai dengan aturan ilmu tajwid, kemudian mampu mengartikan Al-Quran, kemudian mampu memahami isi kandungan Al-Quran, bahkan mampu mengamalkannya. Orang yang demikian ini kemuliaannya sama dengan kemuliaannya para malaikat. Dan bahkan keistimewaan Al-Quran, kita walaupun membaca Al-Quran tidak mengerti artinya, tetap mendapat pahala. Apalagi di bulan puasa ini, di mana bulan puasa ini semua amal kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran kalau di hari-hari biasa, pahalanya satu huruf adalah satu. Contohnya kita membaca alif lam mim, itu pahalanya alif satu, lam satu, mim satu. Jadi pahalanya dapat 3 kalau hari-hari biasa. Akan tetapi dikala masuk di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, pahala membaca Al-Quran ditikelkan menjadi 10 tikelan. Satu huruf pahalanya 10. Berarti kita membaca alif lam mim itu sudah mendapat 30 alif, lam, dan mim. Oleh karena itu, mari kita mumpung masuk di bulan Ramadan ini, kita lestarikan bersama-sama membaca Al-Quran melalui tadarus, melalui khatmil Al-Quran, atau kita melakukan membaca Al-Quran di rumah masing-masing dengan niat yaitu menghormati bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan Al-Quran kita mendapat berkah, kita mendapat kemudahan, kita mendapat ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.